Jadi wilayah yang tidak punya pemerintahan, tapi seketika bisa membangun pemerintahan yang paling efisien di dunia untuk melakukan perlawanan. Bendera palsu 11 September di Amerika, itu kan tuduhannya Al-Qaeda. Nah, kalau semua sekarang udah tahu Al-Qaeda bikinan Amerika kan. Jadi kalau orang menggambarkan suku Pashtun ini sebetulnya benteng yang sangat kuat terhadap serangan militer manapun dan serangan bentuk ideologi apapun. Apalagi teknologi udah maju gitu. Jadi kita bikin jirga-jirga di mana setiap orang sejelek apapun idenya tidak boleh tidak boleh ditutupi. Jadi kalau kita bisa membangun jirga yang sebetulnya impian Qaddafi itu kan membangun jirga ini. Bahwa pemilu setiap hari, bukan pemilu sirkus setiap 5 tahun. Halo sahabat OMB, obrolan buat kita. Jumpa lagi dengan Bang Deddy Triawan. Bang, sehat Bang? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas tentang tentara paling kuat di dunia. Ini mungkin udah berapa abad Bang, ini terbukti bahwa suku ini memang luar biasa ulet gitu, kuat dalam serangan-serangan musuh dari luar. Ini terletak di mana Bang? Secara geografis atau secara geopolitik dia posisinya di mana? Jadi kalau kita melihat sejarah, pertama kali yang besar itu kan yang mencapai Asia dan Eropa itu Alexander the Great. Ya. Alexander the Great itu sampai punya apa tuh namanya tuh pepatah, lindungilah kami dari bisa kobra, terkaman harimau dan balas dendam orang Afgan. Woi. Terus ada juga Genghis Khan. Genghis Khan juga dipukul Mongol, kekaisaran besar Mongol waktu itu. Ya. Lalu Inggris di saat superpowernya. Terus lalu Uni Soviet di saat superpowernya. Dan terakhir adalah bukan hanya Amerika dan seluruh koalisinya juga dikalahkan. Ya. Jadi ada suatu wilayah yang itu mungkin satu-satunya yang tersisa di dunia, di mana wilayah yang tidak mempunyai pemerintahan. Ya, itu adalah yang disebut bangsa Pashtun. Jadi wilayah yang tidak punya pemerintahan, tapi seketika bisa membangun pemerintahan yang paling efisien di dunia untuk melakukan perlawanan. Saya nggak tahu, mungkin masih ada di Afrika, mungkin masih ada di suku Aborigin, tapi mungkin saat ini yang kita tahu bahwa inilah satu-satunya wilayah di dunia di mana wilayah yang tidak punya pemerintahan, tapi dengan seketika bisa membangun pemerintahan dengan sangat efisien. Nah, kalau saya melihat di Pashtun itu ada yang namanya jalan hidup Pashtun, Pashtun Wali. Jadi jalan kehormatan Pashtun Wali. Seorang Pashtun kalau yang tidak menjalani Pashtun Wali akan diusir dari sukunya dan itu tidak terhormat. Kedua, dia punya nang, istilahnya kode etik kehormatan. Apa yang disebut kehormatan bagi mereka. Ada lagi yang disebut nanawatai. Nanawatai itu tata cara keramah tamahan. Jadi orang Pashtun, kada ada orang meminta tolong, dia wajib menolong. Yeah. Tamu wajib dilindungi. Misalnya kejadian kayak Mullah Umar, pendiri Taliban. Mullah Umar waktu itu sedang duduk-duduk, waktu itu kan sebetulnya gini, terjadi perang antara 7 mujahidin terhadap Najibullah yang disupport oleh Uni Soviet waktu itu, belum Rusia, Uni Soviet. Perang berkecamuk, terus berebut di antara mereka, terjadi huru-hara, terjadi penculikan-penculikan. Ada seorang ibu datang kepada Mullah Umar, meminta tolong anaknya diculik. Nah bagi dia itu satu nanawatai, dia harus menolong si ibu itu. Walaupun dia tidak punya senjata. Itu salah satu kode etik orang Pashtun. Yeah.
Akhirnya dia sedang di pesantren lah kalau di kita. Akhirnya dia bertiga berjalan ke pesantren sana, dapat 10 orang. Belum ada senjata. Dia jalan ke sini, dapat 5 orang, berkumpul sampai banyak, dipinjemin mobil, berangkat ke sana. Dia kumpulin ke pesantren lah kalau di kita. Akhirnya berkumpul, dapat senjata, dan dia serbu itu para penculik, dan dia selamatkan. Nah, terus mereka merasa berkewajiban untuk menyelamatkan sandera-sandera yang lain. Akhirnya itu menyebar di seluruh Taliban. Jadi Taliban itu sebetulnya kan santri. Ya. Dia ilmunya nggak terlalu tinggi. Orang Talib itu santri lah. Jadi kalau dianya cuti ngaji, dia bergabung dengan pejuang mujahidin ini, yang tujuh paksi itu. Nanti ngaji lagi gitu. Jadi dia disayang di 7 paksi itu. Dan ini banyak suku yang lain, suku Tajik, suku Uzbek, tapi paling besar suku Pashtun. Nah, begitu nama dia mencuat, sebagai pembebas datanglah rombongan-rombongan. Saya punya 20 orang, saya mengangkat kamu sebagai pemimpin. Saya punya 30 orang, saya mengangkat. Akhirnya Taliban yang sebetulnya kecil ini akhirnya menjadi kekuatan yang besar, dan dia melawan bapak-bapak dan abang-abangnya yang hanya bertengkar urusan dia sendiri. Akhirnya dia merebut kekuasaan. Nah, itu untuk menjelaskan Nanawata ini. Terus begitu terjadi bendera palsu 11 September di Amerika, itu kan tuduhannya Al-Qaeda. Nah, kalau semua sekarang udah tahu Al-Qaeda bikinan Amerika kan gitu. Tapi waktu itu si Osama bin Laden itu meminta perlindungan dan tamunya Pashtun. Sebagai Nanawata dia harus melindungi. Yeah. Nah, dia tidak bisa melindungi. Makanya waktu itu dia bilang, silahkan kalau kamu punya bukti, bawa buktinya ke sini, saya akan adilin dengan cara kami. Kalau memang Osama bin Laden bersalah, kami akan menghukum. Kami punya cara hukum sendiri. Kalau dia tidak bersalah, kami akan bebaskan. Nah, Amerika tidak berikan. Nah, terus akhirnya diserbu kan. Gitu. Waktu diserbu itu namanya Malah Umar itu dia bukan orang megalonia dengan kamera. Dia enggak. Untuk pidatonya saya hanya menemukan satu. Yeah. Jadi hanya tertunduk waktu dibombardir. Kandahar dibombardir. Saya melihat inilah ciri orang yang disebut singa. Jadi dia itu tidak berani menatap kamera, gitu. Merasa malu terhadap terbunuhnya rakyatnya dia, gitu. Yeah. Jadi duduk hanya megang ini senapan AK-47. Di sini ada juru bicara dia. Nah, juru bicara yang ngomong bahwa kami akan melawan sampai tentara NATO dan koalisi NATO keluar dari Afgan. Dia hanya ngomong. Tapi dia tidak pernah mengucapkan kata dan hanya tertunduk pegang senjata. Itu bagaimana megahnya dia gitu. Tidak mau menatap kamera, tidak mau ngomong, dia. Nah, kenapa ini bisa tercipta? Tapi di Pashtun itu ada yang disebut badal. Badal itu kode etik cara membalas dendam. Jadi kalau membalas dendam itu tidak boleh ditunda, harus seketika. Jadi kalau dia merasa harus perang, harus seketika. Nah, bagaimana dia bisa mengorganisir diri yang tidak punya pemerintahan? Nah, dia disebut ada punya jirga. Nah, jirga itu sebetulnya kalau teman-teman pernah membaca Green Book-nya Qaddafi itu akan terbaca. Jadi itu mungkin Qaddafi juga mengambil inspirasi dari suku Berber, suku-suku nomaden gitu ya. Jadi suatu demokrasi langsung model Athena gitu. Yeah. Jadi orang ngumpul. Nah, jirga ini sebetulnya bukan pemimpin, tapi yang mengumpulkan orang, menentukan tanggalnya. Kalau di kita mungkin jirga itu mirip mangkok merahnya orang Dayak. Nah, mangkok merah orang Dayak itu jirganya orang Dayak. Jadi kalau orang Dayak itu ada mangkok merah, itu dia secara otomatis kalau Dayak yang asli mengasah mandau dan menunggu perintah. Itu jirga. Dalam arti. Nah, jirga ini adalah kalau orang-orang Marxis menyebutnya komite rakyat gitu. Komite. Jadi orang-orang, tapi dia bukan pemimpin, dia hanya untuk mengumpulkan orang untuk bermusyawarah, bermufakat, konsensus. Nah, dengan adanya jirga ini mereka berkumpul dan setiap orang yang menjalankan Pashtun Wali boleh ngomong. Boleh ngomong apapun. Boleh berdebat. Yeah. Nah, begitu dia memutuskan konsensus, semua harus ikut. Yeah. Yang melanggar konsensus harus dibunuh. Karena dia punya badal, punya kode etik badal.
Pengkhianat harus dibunuh. Dan nggak usah ditunda, bunuh ya bunuh aja. Gitu. Nah, jadi kalau orang menggambarkan suku Pashtun ini sebetulnya benteng yang sangat kuat terhadap serangan militer manapun dan serangan bentuk ideologi apapun. Jadi kalau misalnya orang datang gitu, pemerintah, saya mau bikin mall, orang Pashtun bilang saya nggak butuh, tinggalkan kami. Ya tinggal. Tapi kalau dia tetap bangun, itu dibakar. Itu Pashtun. Nah, dia harus melewati jirga dulu. Jadi kalau misalnya orang datang, mana pemimpin kamu? Dia nggak ada pemimpin. Tapi begitu ada ancaman dari luar, dia bisa ngumpul, membentuk jirga, dan membentuk pemimpin yang mungkin paling diktator sekalipun. Untuk memerangin sampai musuh hilang. Nah begitu musuh hilang, dia nggak ada lagi pemimpin. Gitu. Nah inilah sebetulnya yang menurut saya yang harus kita bangun. Gitu. Apalagi teknologi udah maju gitu. Jadi kita bikin jirga-jirga di mana setiap orang sejelek apapun idenya tidak boleh tidak boleh ditutupi. Tidak boleh ada buzzer. Didebat aja. Senaif apapun, segila apapun idenya tidak boleh dibatasi. Jirga-jirga di tiap kelurahan, jirga-jirga di tiap kecamatan, sampai jirga-jirga di tiap itu. Dan kalau kita bisa membangun jirga-jirga, inilah kekuatan benteng yang tidak terlihat dan tidak bisa ditembus siapapun. Nah, hanya kalau Pashtun punya badal. Kalau kita kan badal itu adanya di orang Bugis ada sirih, orang Madura ada carok gitu. Kita juga punya budaya badal, kita ada. Jadi dia ada nang, ada badal, ada natawatai, ada jirga. Nah, menurut saya jirga ini sebetulnya dalam teori perorganisasian inilah yang disebut pelancar musyawarah, ini yang disebut fasilitator. Ya kita kekurangan itu. Dia bukan pemimpin. Dia hanya memfasilitasi pertemuan itu, semacam panitia. Gitu. Jadi kalau kita bisa membangun jirga, yang sebetulnya impian Qaddafi itu kan membangun jirga ini. Bahwa pemilu setiap hari, bukan pemilu sirkus setiap 5 tahun. Kan pemilu 5 tahun ya sirkusnya Romawi pagan, untuk meninabobokan rakyat, dibikin sirkus dan roti setiap berapa tahun sekali. Nah, kalau itu konsep berarti jirga 5 tahun ini Yunani. Sirkus. Enggak, itu Romawi. Romawi. Romawi sirkus, apa tuh pertandingan matador, apa itu apa bukan apa sih yang singa itu. Nah, itu Romawi. Sirkus dan roti kan. Untuk meninabobokan rakyat, stabilitas itu dengan itu. Jadi sirkus sebetulnya. Nah, tapi kalau konsepnya Green Book-nya Qaddafi, pemilu setiap hari. Begitu perwakilan kita nggak menyalurkan aspirasi kita, dia digulingkan tiap hari. Bisa levelnya kecamatan, bisa levelnya kabupaten, bisa levelnya provinsi, bisa levelnya nasional. Tapi nggak mengandung gejolak karena masing-masing punya. Ini kenapa lu nggak mewakilin gua gitu kan? Lu turun, besok diganti lagi. Dan tidak ada kampanye. Orang misalnya di desa yang menjadi jirga kan didaulat, lu jadi pemimpin gua. Jadi ini tujuan demokrasi Yunani modern ya jirga. Itu yang bikin yang Pak Cendrik kuat sekali. Oh kuat. Kalau yang saya khawatir jirga ini hilang dari Pashtun, bubar dunia ini. Karena satu-satunya istilahnya museum di dunia yang suatu suku yang tidak punya pemerintahan, tapi setiap seketika bisa menjadi punya pemerintahan yang sangat efisien, itu hanya model jirga. Jadi marilah kita hidupkan jirga gitu. Jadi gak pakai ini aja, pakai apa tuh konspirasi apa ngomongin apa, siapa wakil. Akhirnya kan kelihatan siapa yang paling mewakilin kita, yang bisa mewakili kita. Ini nanti dia ketemu lagi jirga yang lain. Tapi kalau Pashtun sebetulnya model demokrasi langsung kayak Athena atau yang di Inggris Utara tuh apa? Skotlandia juga ada itu demokrasi langsung. Nah, menurut saya ya marilah kita belajar dari Pashtun, dari Afghanistan, berjirgaria. Nah, berjigaria, membangun kekuatan yang langsung yang mewakili kita, siapa pemimpin kita, di situ kalau harus yang paling pantas ya dia memimpin gitu. Tidak kita usah bikin demokrasi sirkus yang kayak 5 tahun sekali menghabiskan uang. Iya, makasih Bang Dery. Itulah demokrasi Afghanistan, ya, demokrasi yang mengandalkan ciri-ciri dari sebuah fasilitator yang memberikan ruang pendapat dari warganya. Jumpa lagi di sesi yang lain.